Ya jujur ya, pulang pagi, have fun aja, ya kan. Ini kan kejujuran diri dong, kejujuran diri. Dibayangin ya, saya nggak mau bohong deh. Senin, Selasa, Senin nggak off. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Disco aja. Yes. Wow. Saya bilang ini apaan ya, lucu amat nih, saya mainin, saya potong lah plastik, loh kok bisa gini ya. Nah aku juga gak tahu kenapa aku mau kepikiran sebuah ide untuk bikin Victorian tersebut. Yes, menjadi sebuah tiara. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hari ini adalah part kedua obrolan gue sama Rinaldi Yunardi atau Ko Yung Yung ya. Nah jadi setiap minggunya gue dan tetangga gue di sini tuh janji akan selalu nge-share cerita hidup mereka yang bisa menginspirasi kalian. Atau mungkin bisa menjadi solusi untuk masalah yang sedang kalian hadapi. Dan yang pastinya kalau misalnya kalian mau terus ngedapetin konten seperti ini, well please subscribe. Oke, karena gue yakin banget ketika kalian mendengarkan, itu kalian akan mendapatkan feel good and feel God. Dan yang pastinya jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita ya. Untuk ngedapetin update-update channel Daniel Tetangga Kamu dan channel Daniel Mananta Network pastinya. Kalian pasti akan mendapatkan cerita luar biasa dari tetangga-tetangga kita lainnya. Oke, balik lagi ke Koyung. Oke, so dari 3 tahun abis itu kemana tuh? 3 tahun itu akhirnya saya ditarik oleh almarhum Kim Tong. Oke. Ya dia desainer yang wow pada zaman itu ya, pada saat itu dia sangat terkenal banget. Semua orang pengantin itu mau menggunakan karya almarhum Kim Tong. Ya, jadi satu hari ketemu nih, ya namanya juga kan, ya saya kerja malamnya kan have fun dong. Ketemu di disco zaman dulu ya. Ngomongnya masih disco, Disco, iya. Paham disco gak? Pastilah ya. Pasti. Sekarang udah pub ya. Clubbing. Party. Itu eranya ya. Jadi suatu hari Ko Kim Tong ini datang pada saya. Yung, lu ngapain sih lu? Hidup lu gitu kan. Gue kerja kok. Kerja di marketing officer untuk ban mobil. Dia bilang apa tau gak? Gak cocok buat lo. Hah? Gak cocok buat gue. Apa sih yang cocok buat saya? Ya, oke, saya datang ketemu sama dia. Nah, itulah kali pertamanya beliau kasih lihat saya sebuah tiara. Sebuah tiara yang dia import, sebuah tiara yang tidak diproduksi di Indonesia, sebuah tiara yang tidak didesain oleh kita. Jadi apa yang saya lakukan? Marketing. Tiara tersebut? Yes, door to door. Oh wow. Door to door zaman dulu kan masih Tina Andrean lah, Kim Tong Brothers sendiri lah, Susan Budiarjo ya kan masih zaman dulu lah, King Photo lah, itu kan masih ya minim. Bagaimana gitu loh saya menjual itu ya, saya door to door ada produk baru saya tawarin, tapi gak lama kok, saya cuma setengah tahun dan saya merasa kayaknya saya gak mau makan gaji buta deh. Kenapa? Karena tiara ini kan bisa dipakai berpuluh-puluh pengantin kalau dijaga dengan baik. Kapan beli lagi? Bagaimana saya menjual? Gitu loh. Jadi saya mundur diri. Ya resign dan saya bingung mau kemana. Nah orang tua saya ini selalu bilang bantu koko gitu ya. Tapi saya bingung elektronik. Mama sih maunya saya itu juga elektronik. Saya bingung gimana hitungannya gak bener. Ya gak sih? Jadi apa yang saya lakukan? Ya udah apa pengalaman saya dapatkan dari perusahaan yang dulu saya kerja. Saya berikan pada koko saya. Ya pembukuannya, merapikan apa segala macam lah. Saya bantu itu gitu loh. Nah ini orang banyak bertanya kapankah saya mulai eksperimen atau membuat sebuah tiara. Ya saya juga gak tahu. Karena kan tahu dong tetap pulang pagi. Ya jujur ya pulang pagi, have fun aja. Ya kan ini kan kejujuran diri dong. Kejujuran diri. Dibayangin ya saya gak mau bohong deh. Senin, Selasa, Senin gak off. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Disco aja. Yes. Wow. Karena aku fun mendengar lagu. Saya gak minum loh.
Oh gitu. Jadi Enggak, ini saya bukan enjoy. benar-benar benar-benar No, enjoy aja. saya enjoy, saya Oke. suka musik, saya suka ya goyang lah. Ya, Ya oke. dulu itu kan masih cuma having harus pakai yang keren. Ya, Iya kan, nggak boleh celana pendek, nggak ya, boleh kaos oblong. ya, Jadi kalau dulu ke disco itu harus keren, ya, keren. Nah di situ aku suka. ya, Kalau setiap tampil itu ya aku harus keren gitu loh. ya, Mungkin ke bawah ya dari situ ya sisi betul, fashionnya gitu betul. loh. Itu kan pengalaman Ya, ya. Jadi aku nggak tahu jam istirahat itu aku main ke belakang pabrik. Jadi aku coba lihat nih apa sih, ini ada namanya wire cutting. Wire cutting zaman dulu cuma kayak ketapel loh dengan hmm, trafo. Ya kan, bukan sekolah wire cutting ada mesin besar. ya, Saya bilang ini apaan ya, lucu amat nih, saya mainin, saya potong lah plastik, loh kok bisa jadi gitu loh. Kok bisa kayak ah, nimbulin sebuah, oke saya masih ingat itu Victorian. Iya kan kalau era-era dulu kan masih Victorian kan kita kenal ada 3 kan, Victorian, Art Nouveau dan Art Deco. oke. Jadi kok bisa gini ya? Nah aku juga nggak tahu kenapa aku mau Kepikiran sebuah ide untuk bikin Victorian tersebut. yes, Ya, menjadi sebuah tiara. ya, Dan aku nggak pernah pelajari mengenai fashion, apalagi khususnya fashion accessories. Iya kan? Kalau kayaknya jewelry emang ada sekolahnya, tapi di Indonesia tidak ada. Nggak hmm, mungkin, betul. iya kan? Jadi kok aku mau ya, itu kok aku mau melanjutkan kayak bereksperimen dengan bahan yang ada. Hmm, Dengan bahan yang sangat sederhana, yaitu dengan payet, ya, dengan plastik pagar, kawat, cat semprot pilok zaman dulu apa ya, lupa lu gue. really? Yes, jadi aku kerjakan dengan ya jarum, benang, lem, Ya, sangat sederhana itu di sih. di di rumah Koko nih jadinya nih ya? Di pabrik dulu, Oh pabrik nih udah, terus oke, bawa oke. pulang ke rumah. Oke, oke. Ya, bawa pulang ke rumah, saya bekerja, akhirnya punya staf 1, 2, Oh udah dijual-jualin nih? udah. Oke. Dan wow, diterima dengan sangat-sangat baik. Dijualnya ke siapa by the way? Tentu teman-teman yang desainer, Oh ya ya ke teman-teman Kim Tong disco. lagi dah. Heeh, kayak Ko Kim Tong lagi, Iya. Yones Bridal, King Photo, Mbak Susan Budiarjo, Sebastian, Didi. Ya saya coba deh door to door. Door Oke. to door dengan sebuah tas, ya kenangan sampai masih saya hari ini masih simpan Masih kok ada itu. ya? Naik ojek, dulu nggak ada Wow. ojek loh ya. Ada. Ada, tapi di posisi tertentu. Aku harus Iya, naik ya. bajai dulu sampai ke tempat tertentu yang tersedia pangkalan ojek, Mmm. baru naik itu. Tapi ini, masih belum ada kejelasan kan, masih belum tahu kalau misalnya suatu saat emang kayaknya kalau misalnya mau jadi desainer saat itu udah jelas lah, lo harus tahu pattern, lo Iya, harus ya desainer ya udah seperti itu gitu, yes. bukan head aksesoris aja Iya, gitu. Jadi saat itu, Ko Yung Yung nih benar-benar fokusnya hanya di head aksesoris dan jualan-jualan gitu tanpa ada harapan bahkan bisa seperti ini sekarang gitu kan? iya. Aku tidak pernah bercita-cita, bener dong? Ya, Eee, untuk jadi desainer gitu. hobi juga belum tahu. Ya nggak menghasilkan duit mungkin. Iya, kan itu kan era dulu itu kan zaman dulu itu kan fashion nggak seperti sekarang ini. Sangat cepat dan sangat besar, semua orang bisa jadi gampang jadi desainer. Right. Kalau dulu kan kita dapat dari mana informasinya? Nggak ada. Ya, Belum ada kita googling nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada kan? Iya Hmm. kan? Buku nggak mampu belinya. Iya Ya. kan? Mahal. Iya kan? Jadi berdasarkan apa yang saya lihat. Nah itu mungkin saya belajar dari dulu awalnya ya. Saya lihat apa pagar lah, ukirannya, bentuk rumah lah, kayak ceiling punya sudut lah, apa segala macam. Ya itu bisa jadi inspirasi buat saya untuk ungkapkan dalam karya saya gitu loh. Oke. Nah dari situ berkembang. Wah kok permintaannya banyak banget. Sampai di rumah dibikin, mama liatin, mama suka bantuin gitu loh. Wow. Support, Ya. mama support. Ya Ya. kan sampai bisa bikin bunga dari clay. Wow. Ya kan untuk nambah Wow. ornamen dan detail gitu. Wow. Papa juga liatin gitu. Nih anak mau ngapain sih? Kan orang tua kalau kita gitu, orang tua kalau nyaman itu melihat anak itu kok banyak diem di rumah dan berkarya ya. Ya kan jadi gak banyak ngomel dan bertanya-tanya lagi. Ya kan kalau selama ini kan pulang kerja kelayapan. Ya normally. Ya, Ya gak sih anak di muda lah usia saat itu. Ya, betul. Ya kan. Kan saya mengalami hari-hari ya seperti biasa toh. Ya kan. Jadi mama papa support banget. Terus gak tahu kenapa saya beranikan diri ngomong sama Koko. Kok
kayaknya saya mau usaha sendiri deh. Hmm. Ini berani banget ya saya ngomong begitu ya. Karena ini kan belum tahu akan sejauh mana membawa saya dan memberikan hidup pada saya. Betul. Ya tapi itu keyakinan dan doaku. Ya Tuhan, bener gak sih ini? Kalau sampai salah kan gue malu lagi nih. Balik sama Koko. Aku kalau ngomong sama Tuhan begitu. Tuhan bener gak sih? Kalau saya salah langkah, malu sama Koko dan gak enak sama papa mama. Iya gak sih gitu loh. Kalau aku kan selalu ngobrolnya gitu, santai. Ya. Gak dihafal. Ya. Pokoknya setiap saat saya berbicara, ya saya berbicara aja sendiri gitu Langsung loh. sama Tuhan. Yes, saya bicara ya Tuhan, bener gak sih ya? Kalau salah matilah gue. Malu lah gue. Iya gak sih gitu loh kan. Gitu loh. Ya akhirnya saya bilang, Koko bilang yakin. Gimana jawab yakin coba? Dia yakin. Maksudnya Koko bilang yakin iya, gak? dia nanya yakin. Nah gitu gimana kan? tuh jawabnya? Ya gak yakin lah. Makanya kan di dunia vision zaman dulu itu kan sangat. Tahun berapa sih kalau saya boleh tahu? Koyong? Tahun 9, kalau kayaknya saya bisa hitung boleh saya mulai giat-giatnya ya. 96 berarti 93, 94 lah ya. Wow, oke. Ini Ya. pas ditanya yakin, itu 93 gitu. Gimana tuh jawabnya tuh? Tahun 93 itu fashion kayak apa di Indonesia? Belum. Iya. Iya kan? Nah tapi. Akhirnya gimana karena jawab aku kan, yakin? Aku bilang, saya usaha ya kok. Tapi Koko itu mengerti dan lihat saya. Dia juga mantau sih. Mantau bahwa nih anak nih pulang dari sini hari Sabtu kan setengah hari. Ya jam 1. Terus langsung udah naik motor. Muter-muter nawarin karya saya ke teman-teman desainer. Jadi kegiatan saya memang udah positifnya udah cari duit lah. Ya. Gitu dengan apa yang saya karyakan ini. Ya. Oke. Tapi ini turun tangan Tuhan juga sih. Karena kan selama itu kan contoh yang hitungin ya. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu acaranya disko mulu. Ya pulang pagi mulu gitu kan. Tuhan kasih kesibukan. Biar gak disko lagi. Iya. Tuhan kasih kesibukan. Kasih keyakinan. Ya ini mulai ngambang nih. Ya kan. Tuhan kasih keyakinan pada saya. Tapi tidak dibisikkan. Tapi gak tahu saya bisa berubah. Lebih memilih diam di rumah dan di kamar. Saya bekerja. Sampai itu satu kamar itu bau semua dengan asap kan bakarkan plastik ya. Tapi aku jalankan itu. Bukan ninggalin teman-teman. Bukan. Tapi saya sendiri menarik diri untuk ngurangin. Masihlah ke disko. Cuman kan kurangin. Ya. Minggunya udah dikurangin, udah gak ada. Ya pokoknya yang ya udahlah kalau gitu gak usah lah ya gitu lah ya. Ngumpul-ngumpul juga ada kurang gitu. Jadi aku lebih fokus. Terus bekerja dan berkarya gitu. Kegagalan yang paling banyak saya ketemukan itu adalah eksperimen. Oke. Itu wajar. Penolakan? Penolakan ada juga. Oke. Iya kan, dihina juga ada. Dihina seperti apa? Aduh. Gak usah sebut nama, cuman gue pengen tahu aja. Ya contohnya hanya segitu. Kenapa? Hanya segitu aja. Oh wow. Karya lo. Gitu loh. Pernah karya saya dibanding dengan si pecontek, ini jujur ya. What? Bayangin ini karya dia, ini karya Rinaldi. Coba lihat. Dilepasin, cedar. Tuh karya Rinaldi hancur. Sampai segitu ada yang ceritain sampai nangis loh.